Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Ayu Rahmawati hadir. Rizky. Hadir. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdiri sebentar. Kita akan melakukan tepuk tangan. Ibu contohkan terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukan tepuk hebat. Tepuk hebat. Saya hebat. Kita hebat. Semua hebat. Belajarlah tepuk hebat. Saya hebat. Kita hebat. Semua hebat. Belajarlah. Dalam pembelajaran hari ini, yaitu Ibu akan menyampaikan teks persuasi, yang mana itu yang artinya mengajak atau menyuruh atau menyarankan. Kemudian dalam materi ini Ibu akan menyampaikan pengertian dan tujuan teks persuasi, ciri dan struktur teks persuasi, dan kaidah kebahasaan dan contoh teks persuasi. Jadi di sini kalian akan mampu membuat kerangka untuk menulis teks. Baiklah anak-anak, kita akan ulas pembelajaran minggu kemarin, yaitu teks berita. Ada yang tahu teks berita? Boleh angkat tangan? Silahkan, Ayu. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa, faktual dan aktual kepada masyarakat. Bagus sekali. Oke, jadi pembelajaran minggu ini yaitu teks persuasi. Jadi pengertian dari teks persuasi yaitu kata persuasi atau persuasif adalah mengajak, membujuk, atau menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya, teks persuasi adalah sebuah teks yang berisikan kalimat-kalimat persuasif. Kalimat persuasif sendiri adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk. Langsung saja, ini contohnya pengenalan isu. Rokok mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Yang kedua, rangkaian argumen. Semakin besar isi kandungan tar dan nikotin dalam sebatang rokok, semakin besar pula dampak negatif yang diterima oleh tubuh kita. Yang ketiga, ada pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Dengan demikian, karena dampak negatifnya begitu besar, hindarilah rokok. Jika kita telah menghindari rokok, kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran polusi udara. Selain itu, kita tidak merugikan orang lain. Ada yang bisa memberikan judul untuk teks persuasif di atas? Boleh, Rizky? Bahayanya rokok. Bagus, ya. Jadi di sini sudah jelas ya pengenalan isunya, yaitu tentang rokok. Kemudian rangkaian argumennya yaitu semakin besar isi kandungan dan nikotin. Kemudian pernyataan ajakan. Di sini ada ajakan dan penegasan kembali. Dengan demikian, karena dampak negatifnya begitu besar, hindarilah rokok. Jika kita telah menghindari rokok, kita membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran udara. Selain itu, kita tidak merugikan orang lain. Di sini ada penegasan kembali, yaitu agar kita tidak merugikan orang lain. Baiklah anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi teks
3, yaitu teks persuasi pendidikan, politik, dan juga iklan. Yang pertama pendidikan, contohnya di lingkungan sekolah ada slogan yang bacalah buku agar menjadi pintar gitu, atau giat belajarlah dengan giat. Kemudian yang kedua ada teks persuasi iklan, yaitu mempromosikan barang atau jasa milik penjual. Contohnya ada yang iklan di TV itu, contohnya iklan minuman marjan, contohnya gitu. Yang ketiga ada teks persuasi politik, yaitu contohnya dalam kampanye. Di situ ada calon presiden membuat slogan-slogan atau kata-kata untuk mengajak masyarakat untuk memilih calon presiden tersebut. Yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Baiklah, jika cukup, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Iya, Bu. Mohon untuk bergeser. Jadi samping aja. Ini. Jadi tugas di sini yaitu cermati teks persuasi di bawah ini, kemudian tentukan pengenalan isu, rangkaian argumen, dan pernyataan dan penegasan kembali. Ini kelompok 1, masuk ke ini kelompok 2. Ayo boleh melingkar, silakan. Iya. Baiklah, dimohon untuk merapikan tempat duduknya. Iya, Bu. Sudah selesai tugasnya. Ibu minta per kelompok untuk menjelaskan hasil tugasnya. Perwakilan saja. Baik, langsung saja. Jadi dari kelompok 2 dapat judul Mari Peduli Selamatkan Hutan Kita. Di paragraf pertama ini kita menganalisis hasil dari kita itu ada pengenalan isu. Kenapa bisa dikatakan pengenalan isu? Karena di sini mendeskripsikan si hutan itu sendiri. Hutan adalah paru-paru dunia. Ia menyediakan oksigen, menjaga keseimbangan alam, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Terus yang paragraf kedua itu ada rangkaian argumen. Kenapa bisa dikatakan rangkaian argumen? Karena sih ada kata hal ini menyebabkan, seperti yang sudah dikatakan Ibu Julina tadi. Terus yang paragraf ketiga ada pernyataan ajakan. Kenapa bisa dikatakan pernyataan ajakan? Karena di sini ada kata dengan demikian, mari kita bersama-sama. Kata mari kita bersama-sama itu merupakan kata ajakan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan semuanya. Sangat bagus, luar biasa. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari teks persuasi? Jadi dapat disimpulkan teks persuasi itu bersifat subjektif dan dapat mencangkup isu-isu penting, perubahan keyakinan, serta membangun kredibilitas penulis atau band produk, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan cara pembuatannya. Teks persuasi juga telah dijelaskan. Terima kasih para lain atas simpulannya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Ibu boleh sedikit pantun, memberikan sedikit pantun untuk kalian.